Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Maulidian Raihana Yani, bisa dipanggil Dian. Jadi di video ini aku ingin menjelaskan tentang prosedur pencatatan surat masuk sistem buku agenda. Sebelum memasuki materi ini, aku ingin menjelaskan sedikit tentang surat masuk. Surat masuk adalah surat-surat yang diterima oleh suatu organisasi atau perusahaan yang berasal dari seseorang atau dari suatu organisasi. Prosedur pencatatan surat masuk sistem buku agenda yang pertama yaitu penerimaan surat. Penerimaan surat dapat dilakukan oleh mereka yang biasanya bekerja di bagian depan kantor atau front office, seperti satpam dan resepsionis. Bahkan ada perusahaan kecil yang penanganan suratnya dilakukan oleh resepsionis juga loh, mulai dari menerima surat masuk sampai menyimpannya dalam arsip. Oleh karena itu, meja resepsionis diletakkan di dekat pintu masuk ruangan kantor, sehingga apabila ada surat yang masuk, baik yang diatur oleh petugas pos maupun seorang kurir, merekalah yang seringkali menerima surat. Tugas penerima surat adalah mengumpulkan setiap surat yang masuk, meneliti ketepatan alamat, dan menandatangani bukti pengiriman bahwa surat sudah diterima. Jangan sampai ada surat yang salah alamat ya. Jika alamat tidak tepat, surat itu harus dikembalikan kepada petugas pos atau kurir. Yang kedua yaitu penyortiran surat. Setelah surat diterima dari bagian administrasi atau sekretariat, selanjutnya dipisahkan atau disortir. Terdapat dua pola penyortiran pada bagian penerimaan surat. Yang pertama yaitu penyortiran berdasarkan alamat tujuan atau untuk bagian apa surat itu ditunjukkan. Lalu yang kedua, penyortiran jenis surat dilihat dari amplopnya dengan ciri khusus. Jika surat tersebut ditunjukkan kepada perseorangan dan menyangkut masalah pribadi, maka surat tersebut diberikan langsung kepada orang yang dituju. Namun, apabila surat tersebut merupakan surat dinas, niaga atau resmi, surat tersebut harus diproses lebih lanjut karena menyangkut kepentingan organisasi atau perusahaan. Ketiga, yaitu pencatatan surat. Pencatatan dilakukan dengan menggunakan buku agenda. Petugas dapat membuka dan membaca surat untuk mengetahui apakah surat tersebut merupakan surat dinas, biasa, penting, atau rahasia. Untuk surat rahasia, petugas tidak diperbolehkan membaca surat, kecuali sudah diizinkan oleh pimpinan. Pencatatan ini sangat penting dilakukan karena dapat diketahui volume surat setiap hari, minggu, bulan, dan tahun, dan juga memudahkan dalam penyimpanan sehingga surat akan lebih mudah ditemukan. Setelah dicatat, petugas membubuhkan stempel agenda sebagai tanda bahwa surat sudah dicatat. Selanjutnya, petugas memberikan surat tersebut kepada pimpinan dengan melampirkan lembar disposisi untuk mencatat instruksi pimpinan berkaitan dengan penanganan atau proses selanjutnya dari surat tersebut. Terdapat beberapa macam buku agenda yang dapat digunakan, yakni sebagai berikut. Yang pertama yaitu buku agenda tunggal. Buku agenda tunggal adalah buku yang digunakan untuk mencatat surat masuk dan surat keluar dalam satu format atau digabungkan menjadi satu. Contohnya seperti berikut ini. Yang kedua yaitu buku agenda kembar, yakni buku yang digunakan untuk mencatat surat masuk dan keluar. Yang ketiga yaitu buku agenda berpasangan, yakni buku yang digunakan untuk mencatat semua surat masuk maupun surat keluar. Pada buku ini, halaman kiri untuk mencatat surat masuk dan halaman kanan untuk mencatat surat keluar. Berikut adalah beberapa contoh format buku agenda kembar dan buku agenda berpasangan untuk mencatat surat masuk dan keluar. Yang keempat yaitu pengarahan surat. Pengarahan surat merupakan kegiatan menentukan pihak yang selanjutnya akan memproses surat berkaitan dengan permasalahan surat. Pengarahan surat dilakukan oleh pimpinan karena pimpinanlah yang akan bertanggung jawab terhadap penanganan surat tersebut. Pimpinan dapat menuliskan instruksinya pada lembar disposisi dan menuliskan siapa pihak yang harus memproses surat tersebut. Lembar disposisi ialah surat tanggapan, saran, atau instruksi setelah surat tersebut dibaca pimpinan. Yang kelima yaitu penyampaian surat. Jika
Jika pimpinan sudah menuliskan instruksinya di lembar disposisi, maka lembar disposisinya diberikan kepada orang yang ditunjuk oleh pimpinan yang telah ditulis di lembar disposisi. Jika orang yang dimaksud tersebut lebih dari satu, sebaiknya surat tersebut difotokopi atau diperbanyak, sehingga setiap orang yang ditunjuk akan mendapatkan kopi suratnya. Saat surat tersebut diberikan kepada orang yang telah ditunjuk, pihak yang menerima harus menandatangani bukti penerimaan di buku ekspedisi intern. Buku ekspedisi intern adalah buku yang digunakan untuk mencatat penyampaian atau pengiriman atau pendistribusian surat yang disampaikan kepada orang atau pihak yang ada di dalam perusahaan atau organisasi. Format buku ekspedisi intern adalah sebagai berikut. Yang keenam yaitu penyimpanan surat. Jika surat sudah selesai diproses, surat asli harus diserahkan kepada bagian tata usaha untuk disimpan dengan menggunakan sistem penyimpanan tertentu. Misalnya sistem abjad, sistem tanggal, sistem nomor, sistem subjek, dan sistem wilayah. Saya akan menjelaskan sedikit tentang penanganan surat keluar sistem buku agenda. Surat keluar adalah surat yang dibuat atau dikirimkan oleh suatu instansi atau kantor pada pihak lain, baik perseorangan, kelompok, maupun satu lembaga. Pembuatan suatu surat tidak boleh dianggap sebelah mata atau semaunya saja. Surat harus dibuat dengan aturan-aturan tertentu, baik dari segi fisik maupun isinya. Surat keluar dapat disebabkan oleh 3 faktor, yaitu yang pertama merupakan jawaban dari adanya surat masuk yang diterima. Yang kedua merupakan kebutuhan, misalnya untuk keperluan pelaksanaan kegiatan. Serta yang ketiga memberikan informasi, misalnya surat pemberitahuan dan surat edaran. Surat yang diterima oleh suatu kantor dari pihak lain harus mendapat penanganan yang baik. Begitu pula surat yang dibuat oleh suatu kantor untuk pihak lain juga harus mendapat penanganan yang baik. Hal ini sangat penting agar surat yang dibuat dapat jelas dipergunakan dalam kegiatan berkomunikasi. Sekian video kali ini. Apabila ada salah kata dan penjelasan yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.